Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahap 1 2026. Perkenalkan, saya Tika Anggraini Usri, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 2026 di LPTK Unimed dengan program studi bimbingan dan konseling dengan nomor UKG 2024 001 027 05. Hari ini saya akan melaksanakan dan mengambil video kinerja praktik mengajar di SMA Negeri 2 Binjai dengan materi bullying. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Wih, sangat bersemangat ya pada hari ini ya. Alhamdulillah. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita memulai doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas, dipersilakan. Bersiap. Sebelum kita memulai pelajaran, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi semuanya. Baiklah, selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Hari ini ada yang tidak hadir, Nak? Hadir semua ya. Alfa Azara, Kalista, Elsa, Fadil. Oke. Terus Asmita. Gimana kondisi kalian hari ini? Sangat baik ya. Ibu akan membahas topik minggu lalu. Ada yang masih ingat nggak kira-kira tentang apa? Berpikir positif. Oke, tentang berpikir positif. Bagus. Nah, selanjutnya ada nggak yang masih ingat kira-kira apa itu berpikir positif? Saya, Bu. Oke. Silakan Kak. Berpikir positif adalah sikap mental yang fokus pada hal-hal baik, optimis, dan konstruktif dalam menghadapi situasi ataupun masalah. Oke, bagus. Selanjutnya, ada yang masih ingat juga nggak manfaat kenapa kita perlu berpikir positif? Saya, Bu. Oke? Manfaat berpikir positif meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan mental dan fisik, membantu menyelesaikan masalah dengan baik dan membuat pikiran kita jernih. Oke, good job. Sepertinya Ibu lihat-lihat nih setelah kita melakukan ujian tadi nih ya kan masih lemas-lemas semua ini Ibu rasa ya. Perlu kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Tepuk 2. Tepuk 2 1. Tepuk 1 2. Tepuk bullying. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Oke, pada hari ini kita akan melakukan layanan bimbingan klasikal dengan tema bullying, mencegah bullying. Dan di sini Ibu meminta waktu kalian kurang lebih 1 kali 45 menit atau 1 jam mata pelajaran. Apakah anak-anak Ibu semua siap? Siap. Oke, siap. Selanjutnya, sebelum Ibu memaparkan materi Ibu, ada nggak yang tahu nih apa sih bullying itu? Saya, Bu. Oke, mantap. Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang oleh seseorang atau kelompok yang memiliki kekuatan lebih fisik, sosial maupun psikologis terhadap individu yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti, menyusahkan atau menguasai. Oke, tepuk tangan dulu. Tuh, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Siswa mampu memahami bahayanya bullying,
menumbuhkan sikap empati dan saling menghargai, serta memiliki keterampilan sosial untuk mencegah dan menghentikan bullying, sehingga terciptanya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan potensi siswa. Oke, nah ini yang kita masukin ya. Yang pertama itu apa sih bullying itu? Jadi, bullying itu atau perundungan merupakan perilaku yang tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya, yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun per kelompok. Nah, yang kedua ini ada contoh bullying. Di sini anak-anak ibu ada nggak yang tahu contoh bullying itu seperti apa? Bisa tunjuk tangan? Oke, silakan Kak. Contohnya seperti ada yang bullying fisik seperti menendang. Menendang. Contohnya seperti memaki, mencaci. Oke, bagus sekali. Tepuk tangannya dulu. Ya, ada lagi yang tahu tentang contoh bullying? Saya Oke. contoh lainnya seperti menyebarkan hoax Bu dan gosip-gosip di sekitar. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan lagi. Nah, dari yang sudah dipaparkan sama teman kalian tersebut, itu merupakan bagian dari contoh bullying. Ada pula contoh lain yang terjadi nih, sering kita dengar atau kita saksikan itu memukul ya. Memukul juga, terus menyebarkan gosip. Terus yang lebih parah lagi adalah bullying online atau cyberbullying. Ini dilakukan ketika seseorang menggunakan internet atau media sosial untuk menghina, mengancam, atau menyakiti perasaan temannya. Selanjutnya nih, tempat terjadinya bullying. Ayo, menurut kalian, di mana tempat yang sering terjadi pembulian? Sekolah ya, pertama sekolah, kedua lingkungan masyarakat, yang ketiga sosial media, terus yang terakhir di rumah. Oke, itu yang sering kita lihat ya, terjadinya pembulian itu pertama ada di sekolah. Kenapa Bu kok bisa terjadinya di sekolah? Karena ada sebagian kelompok orang yang merasa dirinya kuat, merasa dirinya hebat, dia menindas orang yang lebih lemah. Contohnya nih, banyak nih, sering terjadi nih kan. Ketika kamu punya circle pertemanan, ngelihat nih ada seorang yang menyendiri, dia duduknya, hobinya membaca buku tapi tidak mudah bergaul. Biasanya tuh gampang kena bully kan? Ya kan? Gampang sekali tuh rawan terkena bullying. Terus yang kedua ada cyber, di media sosial. Nah, di media sosial itu contohnya seperti apa, Nak? Mengancam, memberitakan, menyebarkan berita hoaks, terus memberikan komentar negatif. Sering kita temui di akun-akun gosip juga tuh, kayak netizen tuh kan. Padahal kita nggak tahu nih kronologinya seperti apa, tapi dengan cepatnya tangan itu tuh mengetik, menghit orang lain di sosial media. Biru-biru sampai ada yang tewas karena pembulian. Yang kedua, sebagai korban itu kepercayaan dirinya langsung merosot. Kurangnya dia semangat belajar, nggak mau dia langsung berinteraksi dengan teman sebayanya, kayak gitu ya Nak ya. Terus yang ketiga, karena dia merosotnya kepercayaan dirinya itu, jadi si korban ini mengasingkan diri. Udahlah, aku sendirian aja lah, nggak usah berteman lah. Kalau berteman nanti aku terjadi pembulian. Nah, nih, sedangkan saksi bullying juga ada dampaknya, Nak. Yang pertama, mengalami perasaan yang tidak menyenangkan dan mengalami tekanan psikologis yang berat.
Yang kedua, merasa terancam dan ketakutan akan menjadi korban selanjutnya. Pencegahan bullying. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak gimana caranya kita mencegah bullying? Ada yang tahu nggak? Oke, silakan Kak. Jangan terlalu introvert, percaya diri, dan bersosialisasi. Oke, bagus. Yang pertama, tidak boleh introvert, bersosialisasi. Terus yang tadi yang ketiga apa? Percaya diri. Ada lagi yang tahu? Pencegahan bullying? Ada lagi? Oke. Mengikuti organisasi-organisasi positif, dan lingkungan pertemanan yang mau membantu kita keluar dari zona nyaman, sehingga terus berbuat yang positif lah gitu. Oke, berarti kita harus berada di dalam lingkungan yang positif ya. Kalau misalnya itu lingkungannya toksik, segera ditinggalin biar mencegah terjadinya pembulian. Apa sih yang harus dilakukan jika menjadi korban bullying? Yang pertama itu adalah temui seseorang yang kamu percaya, beritahu kepada mereka apa yang terjadi padamu. Nah, jika kamu nih merasa udah mulai terkena pembulian, ya kan, carilah teman senyamanmu untuk bercerita. Kalau memang nggak bisa nyaman lagi sama bercerita dengan teman, bisa lapor sama guru BK. Ya, kalau di lingkungan sekolah. Kalau misalnya nggak bisa cerita sama guru BK, bisa cerita sama wali kelas. Ya nak ya. Jangan pernah takut untuk melaporkan tindakan bullying pada pihak yang memiliki wewenangnya. Kalau misalnya kita tidak berada di dalam sekolah, kita bisa melaporkan pembulian tersebut kepada Pak Polisi ya. Kewajiban yang berwenangnya. Nah, selanjutnya pesan agar tidak melakukan bullying. Ibu mau tahu nih dulu nih, dari anak-anak ibu ada nggak pesan-pesan yang akan disampaikan supaya tidak terjadinya pembulian? Oke, tepuk tangan dulu. Ya, jangan membuat orang sakit hati jika kita tidak mau disakitin balik dan terjadinya pembulian. Terus yang kedua itu ada berbicara dengan baik. Kalau kita berbicara dengan baik, orang juga tidak akan merasa tersakiti sama kita dan tidak terjadinya pembulian ya nak ya. Yang ketiga ada hormati perbedaan. Oke, setelah ibu memaparkan materi ibu ini, ibu akan menampilkan satu video bullying. Oke, selamat menyaksikan ya. Oke, barusan kita lihat contoh video bullying. Selanjutnya ibu mau kalian duduk berkelompok yang sudah ibu tentukan, yang sudah kita tentukan dari pertemuan kita minggu lalu. Oke, segera dibentuk kelompoknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ibu sudah menyiapkan LKPD beserta studi kasus yang akan kalian kerjakan bersama kelompoknya. Jadi nak, Ibu sudah membagikan studi kasus. Segera kalian baca dan ikutin petunjuk yang ada di kertas LKPD kalian masing-masing. Nanti setelah kalian berdiskusi kelompok, perwakilan dari kelompoknya masing-masing akan mempresentasikan ke depan. Dibaca ya. Ininya kasusnya tentang apa ya? Nanti di bagian di sininya, di bagian apa nih kartu kasusnya, kalian menulis lagi nih ringkasan kasusnya. Iya. Nah, tulislah di sini lagi. Jadi kasusnya ini nanti kalian pindahkan lagi ke itu. Ya betul, itu tulis di situ ya. Gimana? Dapat dipahami? Pukul-pukulan. Berarti kombinasi. Iya, dikerjain ya. Ada yang udah selesai? Tahu kan pelaku kan? Yang bertindak pembulian, korbannya siapa? Sebutkan namanya. Sebutkan namanya, yang bystander siapa? Oke, Ibu rasa sudah selesai waktunya, sudah cukup waktunya untuk berdiskusi. Sekarang Ibu mau minta perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan. Ibu acak ya. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya bacakan lembar LKPD yang diberi sama Ibu Tika. Nah, kartu C, bullying sosial dan relasional. Dewi pernah bertengkar dengan ketua geng kelas. Sejak itu, seluruh geng bersepakat untuk tidak berbicara dengan Dewi, tidak mengajaknya ke kantin, dan jika ada tugas kelompok, Dewi selalu tidak mendapat kelompok. 1. Apa jenis bullying yang terjadi dalam kasus ini? Terdapat 2 jenis bullying, yaitu verbal dan fisik. Karena di situ Dewi bertengkar dan juga dia dijauhi sama teman-temannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan menyuruh kelompok 1. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi dan kerjasama dari kelompok kami. Dari LKPD bullying, kenali, cegah, dan lawan. Pada contoh kasus, foto Budi saat sedang terpleset di lapangan diambil diam-diam oleh temannya dan disebarkan di grup WhatsApp kelas dengan caption yang sangat memalukan. Foto tersebut kemudian disebar ke akun Instagram anonim. Budi tidak berani membuka HP dan meminta izin tidak masuk sekolah. Pada bagian pertama, ringkasan kasus. Sesuai dengan yang ada pada kasus, bahwasannya Budi mendapat cyberbullying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mendapatkan kartu A, yaitu tentang bully fisik. Reza, 16 tahun, adalah siswa yang cenderung pendiam. Setiap istirahat, sekelompok siswa populer sering menyenggol bahu Reza, tidak sengaja, merebut tasnya, dan menyembunyikan buku-bukunya. Ketika Reza melaporkan ke teman sekelasnya, mereka berkata lebay, itu cuma bercanda. Bagian 1. Ringkasan dari kartu A. Seorang siswa bernama Reza yang cenderung pendiam. Setiap istirahat, Reza selalu mendapatkan perlakuan tidak baik dari teman-temannya. Reza berusaha melaporkan hal tersebut ke teman yang lain, tetapi responnya tidak sesuai yang diharapkan Reza. Bagian 2. Analisis kasus. Apa jenis bullying yang terjadi dalam kasus ini? Jenisnya adalah fisik dan verbal. Jelaskan alasannya. Karena terjadinya kontak fisik korban dan pelaku, yaitu pelaku menyenggol bahu korban dan mengata-ngatakan korban. 2. Identifikasi pelaku, korban, dan bystander dalam kasus ini. Deskripsikan peran masing-masing. Pelakunya adalah siswa populer, korbannya adalah Reza, bystandernya adalah teman sekelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatia Nur Rumah Puja, perwakilan dari kelompok 3. Anggota kelompoknya antara lain yaitu Emrevan Hairullah, Mutiara Ulul Azmi, dan Nafiza Zahra. Bagian 1. Baca dan pahami kasus.
Kartu B, bullying verbal. Siti memiliki kulit lebih gelap dari teman-temannya. Setiap hari ada siswa yang memanggilnya si hitam, goreng tempe, dan meniru caranya berbicara dengan nada mengejek di depan kelas. Siti mulai menghindari sekolah dan selalu berusaha duduk di sudut kelas. Kartu kasus kelompok. Ringkasan kasusnya, Siti memiliki kulit lebih gelap dari teman-temannya. Setiap hari ada siswa yang memanggilnya si hitam dan goreng tempe dan meniru nada bicaranya dengan nada yang mengejek. Bagian 2, analisis kasus. Yang pertama, jenis bullying dalam kasus tersebut adalah verbal dan sosial. Alasannya, ini disebut menjadi bullying verbal karena ada di dalamnya ejekan yang mengejek Siti dengan sebutan yang buruk. Kemudian sosial, karena dari sini Siti menjauh dari teman-temannya hingga tidak bisa berkomunikasi dengan baik kepada sesama manusia atau dalam lingkungan sosial. Yang kedua, identifikasi pelaku, korban, dan bystander dalam kasus ini. Deskripsikan peran masing-masing. Pelakunya adalah siswa yang memanggil Siti dengan sebutan ejekan dan meniru nada bicaranya. Korbannya adalah Siti. Bystandernya, siswa lain yang berada di kelas saat kejadian berlangsung namun tidak menolong. Ketiga, apa faktor yang mungkin menyebabkan pelaku melakukan bullying? Minimal 2 faktor. Yang pertama, mungkin karena dia merasa lebih sempurna, dan yang kedua, kurangnya empati. 4. Apa dampak yang dialami korban secara fisik, psikologis, dan sosial? Dampak fisik tidak disebutkan secara jelas, namun pasti Siti akan merasa sakit hati. Akibat psikologisnya akan merasa cemas dan depresi. Sosial, kesulitan membangun pertemanan dan merasa terisolasi. Yang kelima, mengapa bystander tidak segera menolong? Karena berbagai alasan seperti takut dan tidak tahu bagaimana cara dia membantunya. Apa yang sebaiknya dilakukan? Yang sebaiknya dilakukan adalah dengan mencari bantuan orang dewasa seperti guru dan menawarkan dukungan. Bagian 3, rumusan solusi. Jika kamu ada di situasi tersebut sebagai bystander, apa 3 langkah konkret yang akan kamu ambil? Yang akan saya ambil yaitu dengan melaporkan kejadian tersebut kepada orang dewasa atau yang berwenang. Yang kedua, menegur pelaku. Dan yang ketiga, merangkul atau mendampingi korban. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Selanjutnya kelompok terakhir. Ayo dipersilahkan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membacakan LKPD dari kelompok 6 dengan saya sendiri, yaitu Nadila Muliza, dan anggota kelompok saya, Jaki Adira Putri, Afarik Marwah, dan Muhammad Real Syaputra Prangin-Angin. Bagian 1, baca dan pahami kasus. Kartu A, bullying fisik. Reza yang berumur 16 tahun adalah siswa baru yang cenderung pendiam. Setiap istirahat, sekelompok siswa populer sering menyenggol bahu Reza tidak sengaja, merebut tasnya, dan menyembunyikan buku-bukunya. Ketika Reza melaporkan ke teman sekelasnya, mereka berkata, "Lebay, itu cuma bercanda." Ringkasan kartu. Reza yang berumur 16 tahun, siswa baru yang cenderung pendiam. Setiap istirahat, ia selalu diganggu oleh sekelompok siswa populer yang sering menyenggol bahu Reza dan berkata tidak sengaja, dan merebut tasnya, dan menyembunyikan buku-bukunya. Ketika Reza melaporkan ke teman sekelasnya, mereka berkata kalau itu lebay. Bagian 2, analisis kasus. 1. Apa jenis bullying yang terjadi dalam kasus ini? Jenis bullying yang terjadi dalam kasus ini yaitu bullying fisik, yaitu menyenggol bahu dan merebut tas. Yang kedua yaitu verbal, berkata lebay, itu cuma bercanda. Yang kedua, identifikasi pelaku, korban, dan bystander dalam kasus ini. Deskripsikan peran masing-masing. Yang pertama yaitu pelakunya yaitu siswa populer, korbannya yaitu Reza, dan bystandernya yaitu teman sekelasnya. Yang ketiga, apa faktor yang mungkin menyebabkan pelaku melakukan bullying?
Yang pertama yaitu merasa dirinya hebat dan berkuasa. Yang kedua yaitu pola asuh atau didikan dari keluarganya sendiri. Yang keempat, apa dampak yang dialami korban secara fisik, psikologis, dan sosial. Dari fisiknya tersendiri, dia akan terluka. Yang kedua yaitu psikologis, akan rusak mentalnya. Dan yang ketiga yaitu sosial, hilangnya kepercayaan diri untuk bergaul. Yang kelima, mengapa bystander tidak segera menolong? Apa yang sebaiknya dilakukan? Karena bystander takut menjadi sasaran bullying dari selanjutnya. Dan yang sebaiknya dilakukan yaitu mencari bantuan dan meminta pertolongan. Bagian ketiga yaitu rumusan solusi. Jika kamu ada di situasi tersebut sebagai bystander, apa 3 langkah konkret yang akan kamu ambil? Yang pertama yaitu menolong langsung. Yang kedua yaitu mencari bantuan dari orang lain. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu mendokumentasikan kejadian untuk bukti pelaporan kepada pihak yang berwajib. Oke, bagus-bagus semua ya hasil diskusi kelompoknya dengan studi kasus yang berbeda-beda. Nah, sekarang waktunya kita merefleksi kegiatan hari ini nih. Jadi, apa yang paling penting nih menurut kalian semua yang dapat kita pelajari hari ini? Oke, silakan. Hal paling penting yang bisa dipelajari tentang bullying adalah bahwa bullying itu sangat menyakiti perasaan dan mental seseorang bahkan jika terlihat seperti candaan. Intinya, kita itu harus saling menghargai dan berempati kepada orang lain. Itu adalah cara paling ampuh dan paling penting untuk mencegah bullying. Oke, tepuk tangan dulu. Lalu, siapa lagi yang bisa memberi pendapatnya? Oke, bentar ya. Belajar tentang bullying membuat kita lebih sadar untuk menjaga perasaan orang lain, menjadi lebih peduli, dan menciptakan lingkungan aman dan damai. Oke, tepuk tangan dulu. Lanjutnya. Hal paling penting yang saya pelajari hari ini tentang bullying adalah bahwa bullying bukan hanya kata-kata bullying, tetapi juga bisa berupa kata-kata, ejekan, atau tindakan yang menyakitkan orang lain. Karena itu kita harus saling menghormati dan tidak memandang teman. Oke, tepuk tangan. Ibu punya stick note. Apa ya, stick note ya ini ya, kertas lah. Kertas yang akan kalian tempelkan di papan tulis ini yang sudah Ibu siapkan. Nah, apa Bu yang perlu kita tulis? Di sini adalah komitmen kalian terhadap bullying, materi bullying. Kalian akan menempelkan ke depan per kelompoknya. Oke, Ibu bagikan ya. Boleh pakai nama, boleh. Udah dapat? Iya, 2 itu. Oke, bagus. Lanjut kelompok 3 sama kelompok 2. Ayo. Oke, semuanya sudah menempelkan stick note di depan papan tulis ya. Nah, jadi nak, Ibu ingatkan kembali jika kalian sedang mengalami atau merasakan pembulian di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, kalian segeralah melapor sama orang yang berwenang, yaitu bisa jadi ke orang tua, terus ke polisi, atau kalau berada di lingkungan sekolah sama guru BK maupun guru wali kelasnya ya nak ya. Nah, tak terasa waktu kita sudah kurang lebih dari 45 menit dalam melakukan topik bullying ini. Minggu depan kita akan membahas topik tentang kedisiplinan. Apakah semua anak-anak Ibu siap? Oke, sebelum Ibu menutup pertemuan kita hari ini, ada baiknya kita melakukan doa kembali agar pelaksanaan kita hari ini dapat bermanfaat ya, yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas dipersilakan. Bersiap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Ibu akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.